Bu Kexiansu, Jilid 6 bagian 1. Diam-diam Xin Liong kagum bukan main. Tenaga beruang ini luar biasa besarnya, dan kiranya dia hanya akan dapat menandingi tenaga raksasa ini kalau dia menggerakkan sinkang sekuatnya. Akan tetapi, tiba-tiba dia mendapat firasat tidak baik melihat sikap beruang itu, maka disambarnya tangan sumoinya, dan dia berteriak, "Awas, sumoi! Mari kita lekas pergi." Dia menghendaki demikian, entah mengapa. Xin Liong memegang erat-erat lengan sumoinya, dan membiarkan dirinya diseret oleh beruang itu. Binatang itu mengajaknya setengah paksa, berlompatan dan berlarian ke gunung es lain yang berdekatan. Baru saja mereka melompat ke atas gunung es lain itu, tiba-tiba terdengar suara keras, dan gunung es di mana mereka berada tadi telah pecah berantakan menjadi keping-keping kecil. Kiranya gunung es itu ditabrak oleh gunung es yang lain, dan hal ini agaknya telah diketahui oleh si beruang, tanpa melihat datangnya gunung es yang tak tampak dari situ. Ternyata binatang itu hanya diperingatkan oleh nalurinya yang tidak ada pada manusia. Xin Liong berdiri dengan muka pucat. Kemudian dia merangkul beruang itu. "Terima kasih, kakak beruang. Kiranya engkau malah menyelamatkan kami berdua." Akan tetapi Suat Hong merasa tidak senang. "Su Heng, mari kita segera pergi dari sini. Tempat ini amat berbahaya. Lihat, gunung es tadi hancur, dan itu perahu kita kelihatan dari sini. Untung tidak hilang. Marilah, Su Heng, nanti dulu, Sumoi. Aku harus mencarikan daun obat untuk mengobati luka-luka di tubuh beruang ini." "Ah, perlu apa? Kita bisa celaka di sini. Sumoi, dia telah menyelamatkan nyawa kita." Begitukah? Engkau pun tadi telah menyelamatkan nyawanya, ketika kau mengusir burung-burung nazar itu, bukan?" "Aku melihat dari jauh. Berarti sudah terbalas semua budi, bukan?" "Marilah, Su Heng." "Tidak, Sumoi. Kita tinggal di sini dulu, sampai aku selesai mengobatinya." Suat Hong menjadi marah. "Agaknya kau lebih sayang beruang betina ini daripada aku, Sumoi." Akan tetapi Suat Hong sudah berlari pergi. Ia berloncatan di atas pecahan es dan menuju ke perahu mereka, meloncat ke dalam perahu, dan mendayung perahu itu pergi dari situ. Xin Liong menjadi bingung, dan hampir membuka mulut menegur, akan tetapi dia membatalkan niatnya, karena maklum bahwa hal itu percuma saja. "Ngukek, ngukek," beruang itu mendengus-dengus dan menciumi kepalanya. "Ah, Enci atau kakak perempuan beruang, betapa sukarnya menyelami watak wanita. Aku telah membuat hatinya kecewa dan marah. Akan tetapi, bagaimana hatiku dapat tega meninggalkan engkau yang terancam bahaya maut oleh lukamu?" Xin Liong lalu mengajak beruang itu mencari daun. Karena perahu sudah dibawa pergi Suat Hong, maka terpaksa dia mencari pulau yang masih ada tetumbuhannya, dengan jalan berloncatan dari batu es lainnya. Kalau jaraknya terlalu jauh, beruang itu menggendongnya dan membawanya berenang ke batu es lainnya, atau kadang-kadang Xin Liong menggunakan sebongkah es yang mengambang sebagai perahu, didayung dengan tangannya yang kuat. Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang amat sukar, dapat juga dia menemukan pulau yang masih ada tetumbuhannya. Di pulau kecil itu, dia mulai mengobati luka-luka beruang itu sampai sembuh. Pada suatu hari, dia melihat sebuah perahu kosong terbalik mengambang tidak jauh dari pulau. Dia merasa girang sekali, cepat menyuruh beruang mengambilnya, dan hatinya terharu ketika mengenal perahu itu sebagai sebuah di antara perahu pulau es. Tentu penumpangnya telah lenyap di telan badai, pikirnya. Dia lalu membuat dayung dari cabang pohon. Setelah beruang hitam itu sembuh benar, dia lalu melompat ke perahu, dan mendayungnya meninggalkan pulau. Akan tetapi, tiba-tiba beruang itu terjun ke air, dan berenang mengejar perahunya. "Hei, kakak beruang, kembalilah. Engkau sudah sembuh, dan aku harus pergi mencari Sumoi." "Nguk, nguk." Beruang hitam itu mengeluarkan suara mengeluh, dan mukanya seperti orang menangis. Xin Liong tersenyum. Kau hendak ikut, ya? Nah, loncatlah ke atas." Seolah-olah mengerti arti kata-kata Xin Liong, beruang itu lalu meloncat ke dalam perahu. Kini mukanya kelihatan berseri, matanya bersinar-sinar, dan lidahnya terjulur keluar,
seperti sikap seekor anjing yang kegirangan. Kau boleh ikut, sampai aku dapat menemukan kembali Sumoy, kata Sin Leong. Kalau Sumoy tidak menghendaki kau ikut, kau harus kutinggalkan, karena kau telah sembuh. Demikianlah Sin Leong kini melanjutkan perjalanan mencari pulau neraka. Dari puncak sebuah gunung es, dia dapat melihat dari jauh, dan kini dia tahu di mana letaknya pulau neraka. Beruang yang kini menggantikan tempat Suat Hong, menjadi temannya berlayar itu, kelihatan girang sekali ketika perahu meluncur. Binatang ini telah jinak benar-benar. Setelah kini dia mengenal kembali keadaan dan tahu di mana letaknya pulau neraka, perjalanan dapat dilakukan dengan cepat. Setelah dekat dengan pulau neraka, dia menyaksikan sesuatu yang membuatnya terheran dan merasa tegang. Sebuah perahu besar kelihatan mendarat di pulau neraka. Jelas, bukan perahu pulau neraka yang kecil-kecil. Perahu itu besar sekali, perahu layar yang hanya dipergunakan untuk pelayaran jauh. Dan perahu itu pun dalam keadaan payah. Jelas kelihatan bekas diamuk badai. Tiang layarnya patah, layarnya cabik-cabik, dan perahu itu tidak ada orangnya sama sekali, berdiri miring di pantai pulau neraka. Apakah yang telah terjadi di pulau neraka? Ternyata bahwa, seperti juga pulau lain, pulau neraka tidak luput dari amukan badai. Hanya karena letaknya agak jauh dari pusat amukan badai, maka penderitaannya tidak sehebat pulau lain, terutama pulau es. Air juga naik tinggi, dan menenggelamkan setengah bagian pulau ini. Banyak pula penghuninya yang tidak keburu lari ke tempat tinggi, lalu diseret dan ditelan badai. Perahu-perahu lenyap, pohon-pohon yang berada di tepi pantai bobol semua. Dan setelah badai mereda, sebuah perahu besar terdampar di tepi pantai. Perahu itu adalah perahu bajak laut. Setelah air menyurut, para bajak laut yang terdiri dari 25 orang itu segera mendarat. Mereka itu kelelahan dan kelaparan, bahkan ada 5 orang di antara mereka tewas ketika badai mengamuk, sehingga jumlah mereka hanya tinggal 25 orang itulah. Mereka mendarat, dikepalai oleh Raja Bajak yang memimpin mereka, raja yang amat terkenal di sepanjang pantai muara-muara sungai Huangho dan Yangtze. Kepala bajak ini adalah seorang laki-laki tinggi besar, yang buta sebelah matanya. Mata kiri yang buta karena tusukan pedang lawan dalam pertandingan, kini ditutupi oleh sebuah kain hitam, sehingga ia kelihatan lebih menyeramkan lagi. Tubuhnya tinggi besar, dan di antara para nelayan dan pedagang yang suka berperahu, dia dikenal sebagai Tokgan Hai Leong atau naga laut mata satu, sedangkan nama aslinya adalah Koan Sek. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa perahu mereka yang diamuk oleh badai dahsyat itu telah mendarat di pulau neraka. Andai kata tahu juga, mereka tentu tidak merasa takut, karena pada waktu itu nama pulau neraka hanya dikenal oleh orang-orang pulau es. Untuk dunia ramai, yang dikenal hanyalah pulau es, yang dikenal sebagai tempat yang hanya terdapat dalam sebuah dongeng. Betapapun juga, pulau es merupakan nama yang ditakuti oleh semua orang, termasuk para bajak. Akan tetapi, karena pulau di mana perahu mereka mendarat bukanlah pulau es, melainkan pulau yang hitam penuh tetumbuhan, mereka menjadi berani. Setelah badai mereda dan air menyurut, mereka lalu menyerbu ke tengah pulau. Untung bagi mereka bahwa badai yang amat dahsyat itu membuat air laut naik dan mengamuk di daratan pulau, sehingga binatang-binatang berbisa pun menjadi panik dan ketakutan, lari bersembunyi dan belum berani keluar. Andai kata mereka itu berani menyerbu pulau dalam keadaan biasa, tentu mereka akan menjadi korban binatang-binatang itu, dan sukarlah dibayangkan apa akan jadinya. Mungkin sekali, tidak ada di antara mereka yang akan dapat lolos, betapapun liar, ganas, dan lihai mereka itu. Dapat dibayangkan betapa heran dan girangnya hati para bajak itu, ketika mendapat kenyataan bahwa di tengah pulau itu terdapat pondok-pondok yang dibuat oleh manusia. Akan tetapi, keheranan mereka segera berubah menjadi kekagetan hebat, ketika para penghuni pulau itu menyambut mereka dengan serangan dahsyat, tanpa peringatan apa-apa. Karena mereka adalah bajak-bajak yang sudah biasa berkelahi dan mengadu nyawa, maka serbuan para penghuni pulau neraka itu mereka sambut dengan gembira. Mereka mengira bahwa penghuni pulau itu adalah orang-orang biasa saja. Maka besar sekali kekagetan mereka,
ketika mendapat kenyataan betapa kurang lebih 20 orang, yaitu sisa penghuni pulau neraka yang tidak dibasmi oleh badai, yang berani menyambut mereka dengan serangan itu, rata-rata memiliki kepandaian hebat. Terjadilah perang tanding yang seru dan mati-matian. Bajak laut pimpinan Tokgan Hailiong itu pun bukan orang-orang biasa, melainkan penjahat-penjahat pilihan yang selain kuat dan ganas, juga rata-rata pandai ilmu silat. Tokgan Hailiong Koansek sendiri adalah seorang ahli bermain senjata ruyung, yang ujungnya merupakan sebuah bola baja yang berat dan keras. Ia memiliki seorang pembantu yang sebetulnya adalah sutenya atau adik seperguruan sendiri, yang bernama Koa Liokgu, seorang ahli pedang yang lihai sekali. Para penghuni pulau neraka masih terguncang oleh amukan badai, bahkan ketua mereka, Ong Kong Ek, sedang menderita sakit hebat. Semenjak penyerbuan pasukan Pulau Es yang dipimpin oleh Han Tiong, Ong Kong Ek jatuh sakit. Mungkin karena dia merasa terlalu marah, dan mungkin juga karena usianya yang sudah tua. Penyerbuan dari Pulau Es itu merupakan hal yang amat menyakitkan hatinya, dan juga hati para penghuni Pulau Neraka, mendatangkan rasa dendam yang lebih mendalam. Apalagi melihat betapa catatan pengobatan dari Kwa Sin Leong telah dihancurkan oleh Han Tiong, hati Ong Kong Ek merasa sakit sekali. Untung, masih ada beberapa macam obat yang masih dihafal olehnya, akan tetapi sebagian besar telah dibasmi oleh Raja Pulau Es yang marah itu. Pada saat bajak laut menyerbu, Ong Kong Ek tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Dia dijaga dan dirawat oleh cucunya, Ong Soan Chu. Maka dapat dibayangkan betapa kaget hati kakek ini, ketika ada anak buahnya yang datang melapor bahwa pulau yang baru saja diamuk badai itu kini diserbu oleh sepasukan bajak laut yang ganas, dan rata-rata memiliki kepandaian tinggi. Keparat, kakek itu meloncat bangun, akan tetapi terguling kembali. Soan Chu segera memegang lengan kakeknya, membantunya untuk rebah kembali. Tenanglah, Kong Kong, biarlah aku yang keluar untuk membantu teman-teman, membasmi bajak laut yang tidak tahu diri itu. Ong Kong Ek terpaksa hanya mengangguk, karena dia sendiri masih tidak kuat untuk bangun, apalagi bertempur. Hati-hatilah, Soan Chu. Dia percaya akan kepandaian cucunya, yang tentu akan dapat mengusir bajak-bajak laut yang biasanya hanya terdiri orang-orang kasar itu. Dengan pedang di tangan, Soan Chu lalu berlari keluar. Ia melihat anak buahnya sudah bertanding mati-matian melawan bajak-bajak yang ganas. Di sebelah sana, terlihat seorang wanita pulau neraka digeluti oleh dua orang laki-laki kasar, sampai wanita itu menjerit-jerit, namun dua orang laki-laki itu malah tertawa-tawa, dan merobek-robek pakaian wanita itu. Soan Chu menjadi marah sekali. Dia mengeluarkan teriakan marah, tubuhnya yang ramping mencelat ke depan, pedangnya menyambar, dan dua orang bajak yang sedang memperkosa wanita itu roboh dengan leher terkuak lebar dan hampir putus. Wanita itu cepat membereskan pakaiannya, menyambar goloknya, dan seperti seekor harimau kelaparan, dia membacoki tubuh dua orang bajak tadi. Melihat sepak terjang Soan Chu yang kembali sudah merobohkan dua orang bajak, Tokgan Hailiong Koansek dan Koa Liokgu, dibantu oleh beberapa orang bajak lain, cepat mengepung dan mengeroyoknya. Namun Soan Chu mengamuk hebat, dan pedangnya berubah menjadi segulung sinar terang yang menyambar dahsyat, membuat dua orang pimpinan bajak itu terkejut, dan harus memainkan senjata dengan hati-hati sekali, agar jangan sampai mereka menjadi korban kedahsyatan sinar pedang yang dimainkan oleh darah itu. Lepas tulang ikan, tiba-tiba kepala bajak itu memberi aba-aba kepada sutenya, dan mereka berdua telah meloncat mundur, membiarkan anak buah mereka yang 4 orang banyaknya melanjutkan pengeroyokan. Mereka berdua lalu mengayun tangan berkali-kali ke arah Soan Chu. Sinar lembut bertubi-tubi menyambar ke arah Soan Chu dari depan dan belakang. Dara ini memandang rendah senjata rahasia mereka. Dia adalah seorang dara pulau neraka, sudah terlalu banyak racun dikenalnya, bahkan dia telah menggunakan obat anti racun, maka dia tidak terlalu khawatir ketika sebuah di antara senjata rahasia lawan yang lembut itu mengenai pahanya. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika dia merasa kakinya itu setengah lumpuh, dan begitu dia menggerakkan pedang, tubuhnya terhuyung, kepalanya pening. Dia berseru nyaring, lebih banyak heran daripada khawatir.
Dara ini tidak tahu bahwa lawannya menggunakan amgi atau senjata gelap, berupa tulang berbentuk duri dari sirip semacam ikan laut yang berbisa. Bisa dari ikan laut ini, tentu saja tidak dapat disamakan dengan bisa dari binatang darat, maka bisa yang asing ini tidak dapat ditolak oleh obat anti racun yang dipakainya. "Sute, tangkap nona manis ini!" teriak Koan Sek dengan girang. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara gerengan yang dahsyat, dan yang membuat mereka kaget bukan main. Dua orang bajak mendengar suara itu dekat sekali di belakang. Mereka segera menengok, dan mereka lantas pula terjengkang dan merangkak untuk melarikan diri dengan ketakutan. Kiranya yang mengerang itu adalah seekor binatang raksasa hitam yang menakutkan. Seekor beruang, yang lebar moncongnya cukup untuk mencaplok kepala mereka sekaligus. Sin Liong yang datang bersama beruang itu, cepat meloncat mendekati Soan Chu. Ia merampas pedang dari tangan Dara itu dan memondongnya dengan tangan kiri. Kemudian, sekali meloncat, dia telah berada di punggung beruang. Lengan kirinya memeluk dan menjaga tubuh Soan Chu yang dipangkunya, karena Dara itu telah pingsan, sedangkan tangan kanan menggerakkan pedang Dara itu sambil berseru. "Kakak beruang, lawan mereka yang berani mendekat." Beruang itu menggereng-gereng. Ketika melihat dari kiri ada sinar menyambar, yaitu sinar pedang yang digerakkan oleh Koa Liokgu, Sute dari kepala bajak, tiba-tiba kaki depan kiri yang kini dipergunakan seperti tangan itu bergerak menangkis, bukan menangkis pedang, melainkan mencengkeram kepala Koa Liokgu. Tentu saja orang ini sangat kaget. Cepat ia merendahkan tubuh, membalikkan pedang, dan siap untuk menyerang lagi. Begitu lengan beruang itu kembali menyambarnya, dia meloncat ke atas, dan menusukkan pedangnya mengarah bagian antara kedua mata beruang itu. Kring, pedangnya terpental, dan dia harus cepat melempar tubuh ke belakang, kalau tidak ingin dadanya robek oleh cakar beruang, setelah pedangnya ditangkis oleh Sin Liong tadi. Siut, senjata ruyung berujung baja di tangan Koan Sek sudah bergerak menyambar dengan ganas, menghantam punggung beruang hitam dengan kecepatan kilat, dan dengan tenaga dahsyat. Kring, terang, dua kali senjata berat itu ditangkis oleh Sin Liong, dan dua kali pula kepala bajak itu berseru kaget, karena telapak tangannya hampir terkupas kulitnya, dan terasa panas serta perih. Pada saat Koan Sek terbelalak dan terheran, beruang itu sudah membalikkan tubuh, sambil kaki depannya yang kanan menamparkan. Kepala bajak itu mencoba menangkis, namun senjatanya terlepas dari pegangannya, dan beruang itu sudah menubruknya, bahkan siap mencengkeram ke arah lehernya. "Kakak beruang, jangan!" Sin Liong membentak. Beruang itu terkejut dan ragu-ragu, sehingga kesempatan itu dapat dipergunakan oleh Koan Sek untuk meloncat jauh ke belakang. Dia dan pembantu utamanya, Koa Liokgu, berdiri dengan muka pucat, memandang pemuda yang menunggang beruang itu, membawa pergi tubuh Dara jelita yang pingsan. Biarpun pedang masih berada di tangannya, Koa Liokgu tidak lagi berani menyerang. Dia maklum bahwa, selain beruang raksasa itu amat kuat, juga pemuda itu memiliki kepandaian yang luar biasa sekali. Sin Liong merasa bingung dan gelisah menyaksikan pertempuran hebat itu. "Hentikan pertempuran," dia berseru berkali-kali, namun percuma saja. Para bajak laut dan penghuni Pulau Neraka adalah orang-orang kasar, yang pada saat itu sedang marah, maka sukar untuk dibujuk. Tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi dan panjang. Suara itu segera disusul suara berdengung-dengung dan berdesis-desis. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Sin Liong, ketika dia melihat datangnya binatang-binatang kecil yang berbisa. Ular, kelabang, kalajengking, dan sebangsanya berdatangan dari semua penjuru, merayap cepat, seolah-olah digerakkan oleh suara melengking itu, dan yang lebih mengerikan lagi, lebah-lebah putih datang pula beterbangan. Saking kagetnya, Sin Liong melompat turun dari punggung beruang. Kini beruang itu pun terkejut dan ketakutan, seolah-olah binatang raksasa ini sudah mengerti bahwa bahaya maut datang mengancamnya. Apa yang terjadi?" Soan Chu mengeluh dan siuman dari pingsannya. Sin Liong agak lega melihat darah itu sudah siuman. "Bagaimana lukamu?" tanyanya. "Nyeri sekali, panas." Siapa yang memimpin binatang-binatang berbisa itu?" Soan Chu segera turun dari pondongan Sin Liong.
Cepat pergunakan obat penolak ini. Dia mengeluarkan sebungkus obat penolak dari ikat pinggangnya. Setelah menaburkan obat bubuk di sekeliling mereka bertiga, yaitu Xuan Chu, Xin Liong, dan beruang betina, Xuan Chu berkata lagi, Xin Liong, tolong. Kau tangkap si mata satu itu. Aku membutuhkan obat penawar racun amginya atau senjata gelapnya. Melihat betapa wajah Dara itu pucat sekali, tanda menderita kenyerian hebat, Xin Liong maklum bahwa tentu Dara itu terkena senjata rahasia yang mengandung racun luar biasa sekali. Maka, tanpa menjawab, tubuhnya mencelat ke arah Koan Sek, yang masih bengong memandang ke depan. Mata Koan Sek terbelalak, ketika melihat betapa anak buahnya mulai menjadi korban pengeroyokan binatang-binatang berbisa. Maka ketika tubuh Xin Liong menyambar, dia terkejut sekali, mengira bahwa pemuda itu akan menyerangnya. Dia tadi sudah mengambil kembali senjatanya, maka tanpa banyak cakap lagi, dia sudah mengayun senjatanya menghantam ke arah Xin Liong. Pemuda ini tadi telah melepaskan pedangnya. Melihat betapa dia disambut serangan dahsyat, cepat dia miringkan tubuhnya, membiarkan senjata berat itu lewat. Secepat kilat, kedua tangannya lalu menyambar. Sebelum Koan Sek tahu apa yang terjadi, senjatanya telah terampas dan dibuang oleh pemuda itu, sedangkan tubuhnya sudah diangkat dan dipanggul seperti seorang anak kecil saja. Percuma dia meronta, karena pemuda itu sudah meloncat seperti terbang, kembali ke dalam lingkaran obat penolak yang ditaburkan Xuan Chu. Koan Sek menggigil. Selain dia maklum betapa lihainya pemuda ini, juga dia merasa ngeri sekali menyaksikan apa yang terjadi di luar lingkaran obat bubuk itu. Terdengar jerit dan pekik mengerikan. Orang-orang Pulau Neraka telah mundur dan menonton sambil tertawa-tawa. Akan tetapi, anak buah bajak laut itu menghadapi penyerangan binatang-binatang berbisa, dan sama sekali mereka tak berdaya. Apalagi penyerangan lebah-lebah putih membuat mereka panik. Mengerikan sekali melihat mereka berkelojotan, merintih-rintih, dan menangis menggerung-gerung, karena tidak tahan menderita rasa nyeri yang menyengati sekujur tubuh. Cepat bertindak, halau mereka, Xuan Chu. Xin Liong berkata dengan alis berkerut. Biarpun yang dikeroyok binatang-binatang itu adalah kaum bajak, namun dia tidak dapat menyaksikan peristiwa mengerikan itu. Xuan Chu menggeleng kepala. Tidak mungkin, mereka digerakkan oleh suara melengking itu. Suara apa itu? Siapa yang membunyikan? Xuan Chu tersenyum, dan menggigit bibirnya menahan rasa nyeri. Pahanya seperti dibakar, dan rasa nyeri menusuk-nusuk jantung. Siapa lagi? Satu-satunya orang yang dapat melakukannya hanyalah Kong Kong. Auk, Dara itu roboh pingsan lagi dalam rangkulan Xin Liong. Aduh celaka, binatang-binatang itu. Tok Gan Hai Liong Koan Sek menggigil. Dia hendak lari dari tempat itu, ketika melihat bagaimana pembantunya, Koa Liok Gu, sudah sibuk memutar pedang, untuk berusaha mengusir lebah-lebah putih yang mengeroyoknya. Kalau keluar dari sini, engkau pun akan mengalami nasib yang sama, kata Xin Liong menunjuk ke arah lingkaran putih dari obat penolak. Binatang-binatang itu tidak berani memasuki lingkaran ini. Koan Sek memandang, dan matanya terbelalak ngeri, melihat betapa ular-ular beracun yang bermacam-macam warnanya itu benar saja membalik lagi ketika mendekati garis lingkaran. Bahkan lebah-lebah putih yang terbang dekat, agaknya mencium bau penolak itu, dan mereka itu pun terbang membalik, mengamuk, dan menyerang para bajak yang berada di luar lingkaran. Saking ngerinya melihat betapa Koa Liok Gu menjerit dan roboh, karena kakinya tergigit seekor ular, kemudian betapa pembantunya yang juga merupakan sutinya melolong-lolong dan bergulingan dikeroyok banyak sekali binatang yang mengerikan, kepala bajak ini tak dapat lagi menahan dirinya, dan dia menjatuhkan diri berlutut. Xin Liong sendiri merasa ngeri menyaksikan peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau saja dia dapat melihat Au Kong Ek, tentu dia akan meloncat dan memaksa kakek itu menghentikan pekerjaannya yang kejam, membunuh para bajak seperti itu. Akan tetapi, celakanya, suara itu melengking tinggi, dan sukar diketahui dari mana datangnya. Bahkan kakek itu pun tidak tampak. Pula, mana mungkin dia berani meninggalkan Xuan Chu yang pingsan itu bersama kepala bajak? Maka pemuda ini merasa jantungnya seperti disayat-sayat, menyaksikan pembunuhan yang amat kejam itu.
Melihat betapa 24 orang bajak menemui kematian secara mengerikan, berkelojotan dan melolong-lolong, akhirnya suara jeritan mereka makin lemah dan berubah seperti suara binatang disembelih. Kemudian, tubuhnya tidak berkelojotan lagi, dan binatang-binatang kecil berbisa yang kelaparan itu masih menggerogoti kulit dan daging mereka. Kemudian tampaklah Aukong Ek, Tocu Pulau Neraka. Kakek ini datang ke tempat itu, sambil merangkak dengan susah payah. Tubuhnya kelihatan lemah dan kurus, mukanya pucat, dan sambil merangkak itu dia meniup sebatang alat tiup, terbuat daripada batang alang-alang, menyerupai suling kecil. Pantas saja suaranya melengking tinggi dan aneh. Beberapa orang anggota Pulau Neraka segera maju dan mengangkat ketua mereka, memapahnya datang. Kini binatang-binatang itu berangsur-angsur merayap pergi, setelah Aukong Ek merubah suara tiupan sulingnya. Akhirnya, yang tinggal hanya mayat-mayat 24 orang bajak dalam keadaan mengerikan, dan mayat 7 orang penghuni Pulau Neraka yang tewas dalam pertempuran. Ah, engkau pula yang menolong cucuku, Tai Hiap. Aukong Ek dituntun anak buahnya datang mendekat. Sin Liong mengerutkan alisnya. Tocu, sungguh kejam engkau membunuh mereka seperti itu. Kakek itu terbelalak. Aku, kejam, dan mereka ini, dia menuding ke arah mayat-mayat para bajak laut. Dan, hei, siapa dia ini? Ah, bukankah dia ini pemimpin mereka? Aukong Ek sudah melangkah maju, menghampiri Koan Sek yang berdiri dengan muka pucat. Tahan dulu, Tocu, memang dia pemimpin bajak, akan tetapi nyawa cucumu berada di dalam tangannya. Soan Chu, Aukong Ek memandang tubuh darah yang dipondong oleh Sin Liong dan berada dalam keadaan pingsan itu. Mengapa dia terkena senjata beracun? Jawab Sin Liong. Kemudian dia memandang Koan Sek dan membentak, hayo kau berikan obat penawar senjata gelapmu. Tok Gan Hai Leong Koan Sek adalah seorang yang sudah berpengalaman, seorang yang kenyang menjelajah di dunia Kang Ou, maka dia tentu saja cerdik sekali. Tadi, ketika menyaksikan betapa semua anak buahnya, juga sutenya, tewas secara mengerikan, dia ketakutan setengah mati dan kehilangan akalnya. Akan tetapi, sekarang setelah dia melihat kesempatan untuk menolong diri, timbul kembali keberaniannya dan dia tersenyum. Agaknya kita telah salah masuk. Tidak tahu pulau apakah ini dan siapa kalian ini, tanyanya kepada Sin Liong. Karena dia merasa jeri sekali menghadapi pemuda yang dia tahu amat lihai dan sama sekali bukan tandingannya itu. Kau belum tahu? Ini adalah Pulau Neraka dan dia itu adalah ketuanya, jawab Sin Liong sambil menuding kepada Aukong Ek. Sedangkan nona ini adalah cucunya. Maka kau harus cepat memberikan obat penawarnya. Haha, mudah saja. Mudah saja memberi obat penawarnya. Kiranya kami telah memasuki sebuah pulau iblis dengan penghuni-penghuninya yang seperti iblis pula. Benar-benar kami telah membuat kesalahan besar. Orang muda, mudah saja mengobati luka nona ini, akan tetapi, bagaimana dengan aku sendiri? Anak buahku telah tewas semua dan aku dalam cengkeraman kalian. Engkau akan kusiksa, kucincang sampai hancur. Aukong Ek membentak. Hahaha, boleh. Lakukan sekarang, karena aku tidak takut mati, setelah aku melihat bahwa aku mempunyai banyak teman, terutama sekali cucumu. Kalau orang tidak lagi menyayangkan kematian seorang darah jelita muda remaja seperti dia ini, apalagi kematian seorang tua bangka seperti aku. Hahaha, biarlah aku mati ditemani oleh darah remaja ini. Aukong Ek sudah marah sekali, kedua tangannya dikepal, sehingga suling batang alang-alang itu hancur di tangannya. Melihat kemarahan ketua Pulau Neraka itu, Sin Liong berkata, "Oh Tocu, apa yang dikatakannya benar. Sudah kuperiksa luka cucumu, dan ternyata dia terkena racun yang aneh sekali, yang belum pernah aku melihatnya. Maka biarlah kita menukar keselamatannya dengan keselamatan Soan Chu. Betapapun juga, nyawa Soan Chu jauh lebih berharga daripada kehidupan seorang sesat seperti dia." Hahaha, itu baru omongan yang tepat. Tok Gan Hai Leong Koan Sek yang merasa mendapat angin berkata dengan dada dibusungkan. Dia tidak takut lagi sekarang. Nyawa cucu ketua Pulau Neraka berada di tangannya. Apalagi yang ditakutinya, iblis keparat. Hayo kau berikan obat untuk cucuku,
dan kau boleh minggat dari sini. Ong Kong Ek membentak. Hahaha, aku Tok Gan Hai Leong Kuan Sek bukan seorang tolol. Dia lalu menoleh kepada Sin Leong. Orang muda, apakah kedudukanmu di pulau neraka ini? Dia memang tidak dapat menduga, karena tadi dia mendengar ketua pulau neraka menyebut Tai Hiap atau pendekar besar kepada pemuda ini. Dan kalau ada yang dia percaya di situ, maka satu-satunya orang adalah pemuda ini. Aku bukan penghuni pulau neraka. Aku adalah seorang dari pulau es. Hieh, mata Tok Gan Hai Leong yang tinggal satu itu terbelalak dan mukanya pucat. Dia merasa seolah-olah dalam mimpi. Setelah bertemu dengan pulau neraka yang aneh dan mengerikan, di mana semua anak buahnya tewas, dia bertemu pula dengan seorang pemuda sakti yang mengaku datang dari pulau es, sebuah sebutan yang tadinya dikiranya hanya terdapat dalam dongeng tahayul belaka. Mimpikah dia, ataukah dia sudah mati ditelan badai, dan sekarang ini adalah pengalaman dari rohnya? Pulau es, dia berkata lirih. Sin Leong mengangguk tak sabar. Dia tadi mengaku sebenarnya, siapa mengira malah membuat kepala bajak ini menjadi termangu-mangu, seperti orang sinting. Kalau begitu, aku hanya mau memberikan obat penawarnya, jika engkau yang mengantarku sampai ke sebuah perahu di pantai pulau neraka ini. Jahanam, kau tidak percaya kepadaku? Ong Kong Ek membentak, dan para pembantunya sudah mengangkat senjata mengancam. Terserah, bunuhlah. Aku toh akan mati bersama dia ini. Sin Leong menyerahkan tubuh Soan Chu yang masih pingsan kepada kakeknya, kemudian berkata, Oh Tochu, biarlah kita memenuhi permintaannya. Harap sediakan perahu untuknya.